Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju kepada majelis-majelis ilmu, guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah pengetahuan kita terhadap agama ini, yang merupakan salah satu kewajiban di antara seorang yang beriman, yaitu melazimkan dirinya untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan agama ini, telah membawa agama ini, telah merubah suatu peradaban dari kegelapan menuju terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju alam Islamiyah, yakni dinul Islam, agama yang mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menyembah yang benar, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana meniti hidup dan kehidupan di dunia ini agar selamat sampai di tujuan kita, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau, perjuangan beliau, darah beliau, harta beliau, perjuangan beliau, kita hari ini bisa menjadi orang yang beriman. Kalau bukan karena agama ini, jemaah sekalian, bisa jadi kita di antara orang-orang yang hari ini masih menyembah batu, masih menyembah pohon, masih percaya dengan kabar-kabar burung. Maka agama Islam ini datang menyelamatkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jemaah kaum muslimin, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib. Kita masuk dalam bab anjuran mengumandangkan iqamah. Anjuran mengumandangkan iqamah. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan keistimewaan kepada para muazzin, dan memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mendengar azan. Maka pada malam hari ini kita akan mengetahui bagaimana anjuran di dalam mengumandangkan iqamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang ketidaksukaan syaitan terhadap syiar-syiar agama Islam ini. Ketidaksukaan syaitan terhadap kalimat-kalimat azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tentang ketidaksukaan syaitan
yang lari dari mendengar azan. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan azan atau azan berkumandang, dia tidak memenuhi panggilan azan, berarti dia di antara orang-orang yang dipengaruhi oleh syaitan. Apalagi kalau sampai membenci suara azan, ya, yang dikumandangkan oleh muazin untuk memanggil salat 5 waktu, maka ini adalah sesuatu musibah, ya. Karena panggilan azan ini adalah panggilan yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan tentang ketidaksukaan syaitan dengan suara azan. Sampai-sampai setan berusaha agar, ya, dia tidak mendengar suara azan itu dengan hina. Ya, ketika muazin mengumandangkan azan, maka syaitan itu lari sejauhnya mungkin sampai dia tidak mendengar suara azan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan dia lari ketakutan sampai terkentut-kentut. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu durat. Apabila azan dikumandangkan oleh seorang muazin, maka setan langsung lari sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'a adzan, sampai dia tidak mendengar suara azan lagi. Fa idza qudiyal adzan aqbalu, apabila azan itu sudah dikumandangkan selesai, maka setan kembali mengganggu manusia. Ya. Fa idza thuwiba biha, kemudian apabila dikumandangkan iqamah, adbara, setan lari lagi. Fa idza qudiya tathwibu aqbala yakhtubu bainal mar'i, ketika seorang muazin sudah berhenti iqamat, maka setan itu datang lagi untuk mengganggu manusia. Itu dia. Dan kata Rasulullah, yakhtubu bainal mar'i, dia berjalan di saf-saf salat. Makanya kata Rasulullah, suwu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Tujuannya apa? Jangan membiarkan setan itu melintas di saf-saf salat itu. Jadi kalau safnya rapat, tidak ada celah bagi setan untuk masuk, ya, dan mengganggu orang yang sedang salat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, fi hadzal hadits, di dalam hadis ini, dalilun ala fadlil adzan, menunjukkan tentang keutamaan azan, wa annahu yatrudu syaitanu hatta yadbar. Ya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan azan, yaitu yang membuat syaitan lari terbirit-birit ketika mendengar azan. Hatta yadbaru indahu wa lahu durat bihaitsu la yasma'u ta'dzinan. Ya. Dan hal ini sama halnya dengan iqamah, memiliki keutamaan yang sama. Karena ketika dikumandangkan iqamah, setan lari terbirit-birit. Jadi jemaah sekalian, setan lari dari iqamah dan azan karena dia benci dengan syiar-syiar agama Islam. Ya. Maka orang-orang yang banyak mensyiarkan agama Islam adalah di antara orang yang paling dibenci oleh setan. Ya. Orang yang mensyiarkan agama Islam paling dibenci oleh syaitan. Makanya wajar ya jemaah sekalian, ketika ada orang yang belajar, ada orang yang hijrah, ada orang yang belajar mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, kemudian banyak di antara orang-orang yang membenci. Ya, karena memang seperti itu jemaah sekalian, syaitan tidak senang kepada manusia yang menampakkan daripada syiar agama ini, membenci azan,
membenci majelis ilmu, membenci daripada kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian Islam. Ya. Salah satu faktor paling utama adalah syaitan yang mempengaruhi manusia untuk membencinya. Jadi syaitan senantiasa mengganggu orang-orang yang sholat. Jadi tadi dikatakan oleh Rasulullah, ketika azan dikumandangkan dia lari. Ketika azan selesai dia kembali kepada orang-orang yang sedang hendak mendirikan sholat. Ketika iqamah, setan lari lagi. Sampai selesai iqamah dia datang mengganggu orang-orang yang sholat. Artinya setan senantiasa mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganggu keikhlasannya, diganggu kekhusyuannya, ya. Diganggu bacaannya, sehingga bacaannya tidak khusyuk. Ya. Kenapa setan hanya mengganggu orang-orang yang sholat? Kenapa tidak mengganggu orang yang tidak sholat? Ya, yang masih di rumah-rumah. Ya, untuk apa? Untuk apa mengganggu orang yang tidak sholat? Ya, karena orang yang tidak sholat itu sama dengan setan. Disuruh sujud sama Allah dia tidak mau. Ya, begitu juga iblis ya. Disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala dia tidak mau. Jadi yang diganggu adalah orang yang sedang sholat. Kalau orang yang tidak sholat tidak diganggu oleh syaitan, karena dia menganggap bahwa dia adalah temannya syaitan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis tentang keutamaan dan anjuran mengumandangkan iqamah, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwa apabila telah dikumandangkan iqamah, dalam hadis yang selanjutnya, maka terbukalah pintu langit dan dikabulkannya doa-doa. Ya, jamaah sekalian. Jadi ketika seseorang muazin mengumandangkan iqamah untuk mendirikan sholat 5 waktu, maka pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ampunan, berkah ya turun dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat. Kalau yang tidak sholat, ya tidak dapat berkah. Ya. Kemudian di sana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ya, di sisi lain sholat itu merupakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai kita salam, di dalamnya itu ada banyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna definisi daripada salat itu adalah doa juga. Ya, doa. Dan tidak ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa seorang hamba itu. Doa sungguh-sungguh jamaah sekalian. Bukan main-main. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima doa dari hati orang yang lalai. Doa tidak serius. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Susah untuk dikabulkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin bahwa doamu itu akan dikabul oleh Allah. Ya. Wa'lamu, ketahuilah annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu, tidak menerima doa, tidak mengabulkan doa. Min qalbin ghafilin, ya, dari hati yang lalai. Jadi kalau doa itu sungguh-sungguh, ya, tanamkan dalam diri kita bahwa doa yang kita kabul, ya, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita memiliki keyakinan. Ya. Jangan putus asa di dalam berdoa jamaah sekalian.
Ya, jangan putus asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar la tayasu min rahmatillah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kisah diturunkannya Nabi Adam alaihi salatu wasalam dari surga. Coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang Nabi Adam alaihi salatu wasalam, di sana ada beberapa figur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Adam alaihi salatu wasalam dengan istrinya. Kemudian figur selanjutnya adalah iblis. Ketika iblis laknatullah, ya, yang dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayang, iblis minta kepada Allah, dikabulkan doanya. Hello. Apalagi kita yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Iblis saja yang makhluk paling jahat, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf, Allah mengatakan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu dari surga, keluar, diusir dia, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah dari surga ini karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Dalam Quran surat Al-Hijr juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu karena sesungguhnya engkau termasuk di antara makhluk yang terkutuk, dikutuk dia. Ya. Kemudian ketika dia sudah dikutuk, ya, iblis sudah dikutuk, apa kata dia? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata dia, ya Allah, tangguhkan siksaan saya. Nah, dia meminta kepada Allah itu. Dia berharap, berdoa kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan hukumanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk di antara orang-orang yang ditangguhkan hukumannya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya. Jadi permintaannya iblis saja dikabulkan oleh Allah, apalagi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan, dengan keimanan. Ya. Makanya serius dalam berdoa kepada Allah. Ya, bersungguh-sungguh di dalam memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesusahannya, apapun masalahnya, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ya, di dalam bab ini hanya ada 2 hadis. Ya. Kita akan masuk di dalam hadis yang selanjutnya, dalam bab yang selanjutnya, yaitu ancaman keluar dari masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Ini hati-hati. Ada ancaman bagi orang-orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Jadi kalau muazin sudah azan, ya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, sudah selesai azan, kemudian dia keluar dari masjid, diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Sya'tha, kata dia, kunna qu'udan fil masjid. Suatu hari, kata dia, saya pernah duduk-duduk di masjid ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah.
Jadi dia sedang duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Fa'adzan al-mu'adzin. Kemudian muazzin mengumandangkan azan. Faqama rajul minal masjid yamshi. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri, ya, kemudian berjalan keluar dari masjid. Fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Kemudian Abu Hurairah melihat orang tersebut dengan matanya, diperhatikan gitu. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu kelihatan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an keluar dari masjid, betul-betul keluar dari masjid. Maka faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, amma hadza, adapun laki-laki itu, faqad asa Abul Qasim, sesungguhnya dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Jadi laki-laki yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, dia termasuk orang-orang yang berdosa, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, summa qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, yaitu kepada para sahabat Nabi. Jadi Abu Hurairah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum fil masjid fanudiya bis shalah fala yakhruj. Ya. Kata Abu Hurairah, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah dikumandangkan azan, fala yakhruj ahadukum, maka kalian tidak boleh keluar dari masjid hatta yusolli, sampai selesai waktu sholat. Ya, nanti ada ancamannya, ancamannya berat. Ya, ini baru larangannya dulu. Jadi Rasulullah melarang para sahabat Nabi, ya, untuk keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan sampai selesai sholat berjamaah. Ya. Nah, ini dia hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan tentang ancaman orang-orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Ya, hadis dari Utsman bin Affan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man adrakahu al-adzan fil masjid, barang siapa yang mendapati azan di masjid, thumma kharaja, kemudian dia keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, atau ketika azan dikumandangkan langsung dia keluar. Jadi itu ya, ada dua ya, baik ketika azan sedang berkumandang dia keluar, atau setelah azan selesai dia keluar, sama saja hukumnya itu. Lam yakhruj li hajatin, dia keluar tanpa sebab, tanpa ada hajat, ya, tanpa ada kebutuhan syar'i. La yuridu raja'ahu, dan dia memang berniat untuk tidak kembali ke masjid. Wa huwa munafiq, kata Rasulullah SAW. Maka dia termasuk orang munafik. Nah, itu bahaya nih munafik ini. Ya. Ya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Apa kata beliau? Kata beliau, wa ala hadzal amal inda ahli ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Kata beliau, inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelahnya. Apa itu? Alla yakhruja ahadun, yaitu seseorang tidak boleh keluar dari masjid ba'dal adzan, setelah dikumandangkannya azan, illa min uzrin, kecuali ada uzur. Ya, ayyakuna ala ghairi wudu, misalnya ada orang yang batal wudunya, maka dia boleh keluar masjid untuk berwudu. Ya. Au amrin la budda min, atau perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Misalnya buang air di masjid, air habis. Ya, maka dia terpaksa harus keluar dari masjid. Ya, tidak mungkin dalam keadaan dia sedang menahan buang air kemudian dia sholat, maka ada hajat.
Jadi yang diancam di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki keperluan hajat. Ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kata beliau, boleh keluar dari masjid setelah azan untuk suatu kebutuhan yang penting seperti wudu atau seperti yang disebutkan oleh penjelasan yang sebelumnya, yaitu karena ada hajat. Ya, jika ia berniat untuk kembali lagi ke masjid sebelum iqamah, dan tidak boleh keluar dari masjid, kata beliau, setelah azan bagi orang yang tidak berniat untuk kembali. Ya. Kadang-kadang ada begitu ya. Ada orang yang mungkin hujan singgah di masjid. Ketika azan dikumandangkan, dia bukan sholat, dia pergi. Apa kata Rasulullah? Fahuwa munafiq, dia munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik bukan hanya apabila dia berkata dia ingkar, berjanji dia tidak menepati, bukan. Tapi Rasulullah juga menyebutkan apabila azan dikumandangkan, kemudian dia ada di masjid, kemudian dia keluar dari masjid, maka ini diantara sifat-sifat orang munafik. Dan ingat jamaah sekalian, ini diantara salah satu adab ya, salah satu adab ketika seseorang di dalam masjid. Ya. Dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada uzur. Ya. Setelah dikumandangkannya azan. Kecuali ada uzur baru boleh. Hal ini karena tindakan tersebut ya, bertentangan dengan seruan azan. Ya. Bukankah azan itu untuk memanggil orang datang untuk sholat? Ya kan seperti itu ya. Azan itu adalah tujuannya untuk memanggil orang yang di rumah atau di jalan untuk datang ke masjid untuk sholat. Lah ini sudah di masjid tapi malah keluar dari masjid. Ya, jadi dia menyelisihi daripada makna azan itu sendiri. Azan itu maksudnya memanggil orang untuk datang ke masjid, malah dia sudah di masjid kemudian malah dia pergi. Ya. Dengan tanpa alasan. Atau ada alasannya tapi alasan tidak masuk akal misalnya. Contoh misalnya dia datang di masjid, sudah selesai dikumandangkan azan. Karena mungkin di dalam masjid ada orang yang dia tidak senangi, dia tidak baku bicara misalnya, akhirnya dia pindah masjid misalnya. Nah, ini hal yang sama seperti itu. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya tentang bagaimana seseorang yang ketika di dalam masjid kemudian dikumandangkan azan, kemudian dia pindah untuk sholat di masjid yang lainnya. Maka kata beliau, ya, melarang hal tersebut. Ya. Melarang perbuatan tersebut karena bisa jadi orang yang pindah dari meninggalkan seruan azan tadi itu tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu diikuti oleh yang lainnya. Nah, ini berbahaya jemaah sekalian ya. Jadi ketika azan sudah dikumandangkan, ya hendaklah dia tetap di masjid. Kalau memang masih ada wudhunya, tidak usah kemana-mana, stay sudah di masjid. Kecuali sudah batal, kemudian keluar untuk wudhu. Ya. Dan ingat jemaah sekalian, perkara sifat kemunafikan ini bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Rasulullah SAW bahkan di dalam Al-Quran sendiri, ya, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan orang munafik itu adalah balasan yang paling keras. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa. Allah mengatakan, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Ya, asfal itu artinya paling bawah. Ya.
Jadi kata para ulama bahwa tingkatan neraka itu memiliki tingkatan. Ada 7 tingkatan. Tingkat yang paling dasar itu adalah neraka hawiyah, yaitu diperuntukkan oleh orang-orang munafik. Ya, ini dia. Fi darkil asfali minan nar. Mereka lah di antara orang-orang yang akan menghuni neraka ini. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita memasak air, posisi yang paling panas itu adalah yang paling dasar itu. Kalau kita taruh tangan di atas jauh dari buih-buih air yang direbus itu tidak terlalu panas. Semakin ke bawah itu semakin panas. Maka ancaman bagi mereka orang-orang munafik adalah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka yang paling bawah. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, ini sebagai tambahan. Ya. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal arba'un man kunna fihi kana munafiq. Ada 4 hal yang apabila 4 hal ini terdapat pada diri seorang mukmin, pada seorang, maka dia dikategorikan sebagai orang yang munafik. Apa kata Rasulullah? Wa in kanat khaslatun minhun fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Jadi kata Rasulullah, ada 4 tanda seorang disebut munafik. Jika salah satu perangai ini ada pada diri seseorang, maka ia bisa disebut sebagai seseorang yang memiliki watak munafik sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, man idza hadasa kadzaba. Siapa yang ketika berbicara dia berdusta. Meskipun itu hanya bercanda gurau. Ya. Meskipun hanya bercanda gurau jemaah. Rasulullah pernah mengatakan, saya menjanjikan rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjanjikan rumah di tengah-tengah surga bagi mereka yang meninggalkan kata-kata bohong, dusta, meskipun itu hanya bergurau. Ya. Sekarang ini banyak ya, teman-teman sekalian. Orang sengaja membuat lucu-lucu meskipun itu bohong, dusta. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjamin orang yang meninggalkan kedustaan, yaitu tempat tinggal di tengah-tengah surga. Ya, jadi ketika ada sifat ini pada diri seseorang, maka bisa disebut orang itu sebagai orang munafik. Kapan kemunafikan itu hilang dari dirinya? Ketika dia meninggalkan perkataan dusta ini. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia tidak menepatinya. Ya. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Jangan bermudah-mudahan di dalam menebar janji, karena apabila janjinya tidak ditepati, berarti ada sifat kemunafikan di dalam hati kita. Ya, lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tapi tidak ditepati. Kemudian yang ketiga, wa idza khasama fajara. Apabila dia berdebat, dia berpaling dari kebenaran. Jadi orang biasa berdebat ya. Ketika menemukan kebenaran, dia tidak mau mengakui kesalahannya dia. Ya. Misalnya ada orang ditegur. Ya. Dia tahu itu salah, tapi dia tidak mau tidak mau rujuk dari kesalahannya. Nah, ini dia bahaya dia. Ya. Kalau memang kita salah, dinasehati, ya terima aja. Justru kita harus bersyukur kepada orang yang menasehati kita. Jangan justru malah membenci orang yang menasehati.
menjauhi, ya, bahkan malah memusuhi. Wah, ini malah berbahaya. Ya. Kemudian yang keempat, wa idza ahada ghadara, apabila dia membuat satu perjanjian, dia melanggar janjinya. Ya. Jadi ingat jemaah sekalian, sifat-sifat kemunafikan ini. Ya, kita harus menjauh dari sifat-sifat kemunafikan ini agar terhindar dari keburukan. Baik jemaah sekalian, saya kira cukup. Ya, insyaallah kita akan masuk dalam bab yang selanjutnya pada pekan yang akan datang, mengenai tentang anjuran berdoa, ya, setelah azan dan keutamaan-keutamaan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.